semuanya. Ketemu lagi sama kita di We Are Millennials. We are smart. We are genius. We are creative. Ini Kita udah masuk episode yang keberapa ya Kak kali ini? kali ini kita masuk ke episode ketiga. Ketiga. Tentunya tidak kalah seru dengan Episode sebelumnya ya kemarin, pastinya. Nah, nanti di sini kita tuh bakal kedatangan tamu yang kayak gimana dan bakal bahas apa gitu loh Kak di episode kali ini. Kali ini kita akan kedatangan tamu seorang cowok ya, cowok dari teknik pemesinan dari SMK Wisuda Karya. Dia tuh orangnya berbakat dalam bidang musik, Oh iya, terutama dalam band. aku juga denger-denger tuh katanya bintang tamu kali ini tuh punya grup band gitu loh Kak di sekolahnya dan udah terkenal, Iya. sering menang lomba juga kan. Dia itu vokalis di bandnya. Apa kita langsung sambut saja? Sambut aja deh. Kita sambut dia, Kak Fariski. Fariski, selamat datang Kak Fariski. Iya kak. Gimana nih kabarnya? Ya alhamdulillah kabarnya baik. Sebelumnya perkenalan diri dulu Ya, dong. perkenalan diri dulu biar pemirsa yang di rumah tuh kenal. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fariski Aditya, biasa dipanggil Fariski. Saya masih siswa di SMK Wisuda Karya kelas 12 Teknik Permesinan. Oke. Kak Fariski kan ambilnya apa tadi? Teknik Nah Pemesinan. itu tuh kayak gimana sih pelajarannya? Untuk teknik pemesinan kita mempelajari membubut, fries, terus ada mesin CNC dan las. Kalau boleh tahu, ini kan masa pandemi nih Kak, pasti kan sekolahnya tuh daring. Iya. Pasti ada gak sih keluh kesahnya sekolah selama sekolah daring tuh gimana? Wah, untuk keluh kesahnya itu Susah main materi. ya, memahami materi terutama susah sekali. Terus kan kalau SMK itu terkenal dengan praktek. Iya, praktik. Iya, lebih banyak praktek. Iya. Gimana nih Kak, kita mau ada pertanyaan lagi atau mau lanjut langsung masuk ke section? Mungkin kita langsung masuk ke section pertama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke section pertama yaitu BBS, Bincang-Bincang Santuy with Kak Fariski. Untuk Kak Fariski, saya ada pertanyaan nih. Kak Fariski kan berbakat di bidang musik ya. Iya. Itu sejak kapan Kak Fariski memulai bakat tersebut? Untuk bakat musik saya belajar dari kelas 4 SD. Ya. Dari kecil banget ya udah belajar musik. Dari SD ya. Itu mulainya dari bernyanyi atau bermain alat musik atau bagaimana? Pertama saya dulu main alat musik Kak. Apa itu Kak? Main rebana dulu Kak. Wow, Iya. Iya bisa. Mungkin bisa ditunjukin dikit aja suaranya buat pemirsa yang di rumah, spoiler gitu. Oh, Kalau kalau bait aja deh gak apa-apa. Terserah mau lagu apa. Komarun, komarun, komarun sidanan nabi, komarun wajamil, wajamil, wajamil sidanan nabi, wajamil. Suaranya indah ya. Tepuk tangan dong. Ini nanti kalau dilanjutin jadi acara. Kayak jadi talk show kita. Iya. Terus mau ada pertanyaan lagi? Ada dong, banyak nih. Banyak pertanyaan. pasti mau tanya. Ya, tapi sebenarnya dulu waktu SD saya nggak vokal Kak. Mulainya dari pegang Alat ya. terbang, ya. Mungkin kita kan tentang milenial Kak, nanti mau bahas tentang asmara juga kan. Bisa dong tanyain asmaranya Kak Fariski itu gimana? Ini dong. Ini kan ada Kenapa harus aku orangnya. sih? Dari Kak Fariski. Mau tanya apa ini? Tentang katanya tadi tentang asmara. Ya mau tanyain apa? Mau tanya apa bingung? Apa ya? Tanya Udah apa? punya pacar? Kalau pacar itu ya
Sudah lah. Kenapa ragu-ragu ya jawabnya ya? Kenapa ragu-ragu? Ya nggak ragu-ragu sih, tapi ya Pasti ada. pasti ada. Gimana sih? Udah berapa tahun pacarannya? Kalau soal berapa tahun itu ya 2 tahun Kak. 2 tahun. Aduh. Udah lama banget ya. Iya Kak. Kak Danu mungkin mau ada tambahan? Saya tanya apa ya enaknya? Prestasi di bidang musiknya mungkin sudah banyak ya Kak Fariski itu. Ya Iya, terus alhamdulillah. aku denger-denger tuh Kak Fariski punya band ya di Iya. sekolahnya sendiri. Bisa Nah itu gimana dijelasin sih nggak? awal mulanya bisa kayak gitu? Oh, kalau awal mula dulu dimulai dari SD lagi Kak. Kalau vokal itu pertama olah vokal itu masih ikut Rebana. Jadi vokal kelas 5. Alhamdulillah waktu itu menang juara 3. Dan setelah itu sempat berhenti sampai kelas 8. Dan kelas 8 ada lomba di kabupaten. Iya. Saya dipanggil sama guru musik saya. Setelah itu latihan, diolah-olah musik, olah vokal. Terus setelah itu lomba di dinas. Dan ya mungkin belum beruntung ya Kak. Saya menang harapan 1. Tapi alhamdulillah setelah lama vakum tapi masih bisa menang. Untuk kalau di Wiskar sendiri gimana? Asal mulanya bisa kebentuk bandnya itu kayak gimana sih jalannya? Kalau di Wiskar mulai kelas 10 Kak. Dulu awalnya iseng-iseng sebelum punya studio ya Kak. Iya. Dulu sekelas itu ada 5 anak. 5 anak sama saya. Itu latihan di luar, studio luar. Itu terus di penghujung tahun, akhir tahun bulan Desember ada event, sekolah mengadakan event lomba band dan kita satu jurusan dipilih, diseleksi sama guru-guru kita. Iya. Dan setelah itu kita lomba, lomba ya, gitu ikut ya? lomba di sekolah pertama kita menang dan setelah menang itu kita dipercaya sama sekolah Wah, tepuk buat tangan dong. Keren banget ya Kak. Itu kalau boleh tahu itu pernah ngikutin lomba di mana aja dan dapat juara berapa? untuk di Kudus sendiri kita mulai dari lomba di UMK kita juara 3 tingkat Karesidenan Pati. Setelah itu kita lomba di Stein kita juara 3 lagi tapi tingkat provinsi Kak. Dan yang terakhir itu lomba di UMK lagi Kak. Tapi yang ngadain itu anak-anak pecinta alam sana Kak. Dan kita alhamdulillah juara 2 Kak. Itu kalau boleh tahu nama bandnya tuh apa? Untuk nama bandnya, nama awal band kita itu Kasatria Kak. Iya. Terus bagaimana? Setelah itu kemarin waktu anniversary kita yang kedua tahun, kita mengambil permajaan dan pergantian nama untuk pendewasaan Kak. Kita ganti nama apa ya Kak? Saya lupa sendiri Kak. Padahal bandnya sendiri masa lupa. Beda sih, tak lupa. Gitu nama bandnya itu Walk Remember, Walk to Remember, Oke. Walk to Remember. Tepuk tangan untuk Kak Fariski ya. Jadi prestasinya di bidang musik itu sudah begitu Banyak banget seperti yang dan diceritakan terkenal tadi. banget ya. Terus ada pertanyaan lagi Kak Bintang? Aku rasa cukup untuk section BBS-nya. Lanjut. Kita langsung lanjut ke section kedua, ada rapid question. Jadi di sini aku punya 2 pilihan Kak untuk Kak Fariski. Nanti Kak Fariski bisa memilih salah satunya. Di sini ada total 10 pilihan. Kita mulai ya Kak. Yang Harus pertama, dijawab cepet. ramen atau bakso, Ramen, teh atau kopi, teh, sekolah atau kerja, sekolah, musik atau film, musik, ngeband atau solo, Solo, nembak atau ditembak, nembak, ngedate di kafe atau ngobrol di rumah doi, ngobrol di rumah doi, boncengan muter-muter kota atau liburan ke luar kota, liburan keluar kota, bilang I love you tiap hari atau ngasih bunga tiap hari,
kasih bunga tiap hari. Balikan sama mantan atau nembak gebetan yang belum tentu mau nerima. belum tentu suka juga sama kita. Nembak gebetan yang belum tentu suka sama kita. Tepuk tangan dong. Bisa dijelasin dong tadi Alasan kenapa milih kayak gitu. Yang pertama tadi Kak. Ada ramen atau bakso? Kalau ramen itu gimana ya Kak? Saya lebih suka makanan mie. Oh. Ya, Kalau teh atau kopi tadi milihnya? teh. Kenapa nggak kopi? Ya. Banyakan anak lain itu ngopi ya. Iya kan ngopi. Kalau saya kenapa mengambil teh? Karena saya belajar dari belakang dahulu Pak. Kenapa? Karena dulu almarhum ayah saya itu karena kebanyakan minum kopi kan punya riwayat jadinya Iya. ya Oke. Sekolah atau kerja? sekolah. Sekolah dulu ya dia. Kenapa milih sekolah dibandingkan kerja? Emang nggak kerja Oh. kan? Karena kan kalau kerja itu enak, kita udah dapat uang sendiri. Menurut saya gapailah ilmu setinggi mungkin dan kita pasti akan menggapai hasilnya itu sendiri dengan Bagus banget. Musik atau film? musik. Tentu dong, milihnya musik. Emang anak musik Ngeband orangnya. atau solo? Ini kok milihnya Solo. ya? Ya kenapa milih solo? Kalau solo itu kita bisa berkreasi dengan diri sendiri lah Kak. Kita bisa buat karya sendiri lah dengan sesuka hati kita. Kalau band kita kan mungkin belum tentu kita tahu karakter teman-teman kita. Nembak atau ditembak? Nembak. Iyalah, cowok masa. Tapi ada, Gak apa Kak? nggak tahu. Jangan Bukan. ngedate di kafe atau ngobrol di rumah doi. Ngobrol rumah doi Kak. Lebih hemat. Enggak gitu Kak. Kita bisa lebih dekat sama orang tuanya Kak. Oke, iya. Silaturahmi. Iya. Boncengan muter-muter kota atau liburan ke luar kota? Liburan Berdua. keluar kota. Kayaknya Kak Fariski ini suka traveling ya? Iya, iya Kak. Suka traveling, suka musik. Pas. Pas. Apa yang pas? Bilang I love you tiap hari atau ngasih bunga? Si bunga Kak. Kenapa? Ciri-ciri cowok yang mau modal. Bukan yang sering ngucapin I love you gak modal. Seperti Ya, siapa? Nggak ada, nggak tahu. itu lebih romantis Kak. Oke. Balikan sama mantan atau nembak gebetan yang suka juga sama kita. Nembak gebetan Kak. Kenapa? Alasannya? Kalau balikan sama mantan itu, wah, dilihat itu nggak baik Kak. Di sini ada yang pernah balikan mungkin? Mungkin Mungkin Kawin. Udah habis ya pilihannya ya? dan udah Iya, dijawab semua ya alasannya sama Kak Fariski. Iya. Gimana Kak pertanyaan tadi? Seru gak sih menurut Kakak? dia seru sekali Kak. Seru sekali. Sekali buat hiburan aja. Ya. Santuy. Udah stres mungkin. Untuk refresh pikiran setelah ujian Kak. Ujian, iya. Aku yang masih ujian ini. Lanjut ya, kita masuk ke section yang ketiga. Oh wow, otak, ati, otak. Nah, di sini nanti di otak hati otak nanti ada Kak Danu sama Kak Fariski yang bakal diadu cerdas cermat. Di sini aku punya banyak pertanyaan yang nanti aku akan bacain dan mereka akan jawab dengan cepat. Perasaan nih dari episode kemarin kok aku terus ya. Tolong ya. Laki-laki harus ngalah sama perempuan. Ping terus. Ini peraturannya gimana Kak? Bisa dijelasin ke Kak Fariski mungkin? Jadi nanti di sini aku bakal bacain pertanyaannya. Nah, Kak Fariski sama Kak Danu itu tinggal jawab. Mau tahu jawabannya, mau salah atau benar itu tetap harus ditulis gitu ya. Dan nanti yang kalah, enaknya suruh ngapain nih? Suruh nyanyi aja. Boleh deh, nanti di akhir acara ya. Iya. Oke, lanjut ya. Aku mulai. Sungai terpanjang di Indonesia.
Udah nih ya. Udah. 3, 2, 1, tunjukin ke kamera. Ini siapa nih yang benar? Dan jawaban dari sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Berarti skornya 1-0 ya? Iya dong. Lanjut, kita masuk ke soal yang kedua. Apa nama benua terluas di dunia? Ini pelajaran anak SD nih kak, kayaknya pasti udah tahu. Oh ya. Udah? Langsung tunjukin ke kamera. Bener gak nih enaknya jawabannya? Ternyata bener. Jadi skornya kayaknya satu- soalnya gampang banget nih sama. buat kalian. Ya, Anak SD udah bisa juga. udah nyontek. Astagfirullah. Dosa kan. Lanjut, kita masuk ke section yang ketiga. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Aku alami ya. Pak Soekarno, Pak Soeharto. Masa Bapak Pendidikan Nasional nggak tahu sih? Lupa saya. Aduh malu nih. Harus bener. Tunjukin ke kamera ya Kak Danu. 3, 2, 1. Bapak. Diajar Dewantara. Ya ternyata bener. Tepuk tangan dong. Kita Skornya- gimana? Skornya berarti 2 sama 3. ya? 2 ya? 2 ya? 3. 2. Tadi 3, kamu yang 2. pertama bener, kedua bener, ketiga bener. 3-2. 3-2. Lanjut, gimana nih Mas Bu? Mau udah pusing atau gimana? Lanjut dong. Lanjut Kak. Masih semangat banget ya kayaknya nih kakak-kakaknya. Lanjut, teori gravitasi bumi ditemukan oleh A. Thomas Alva Edison, B. Al-Khawarizmi, C. Isaac Newton, D. Alexander Graham Bell. Pelajaran SMP nih kayaknya. Kelas 7. jangan lirik jawabannya orang lain, enggak. tolong ya. Jawabannya? Langsung. Apaan itu tadi B? Itulah yang B kan nggak jelas. Tolong yang B itu tadi apa? Tolong diulang. Nggak jelas ya. Saya lupa dah. Pokoknya B. Lagi siapa nih yang bener? Masa teori gravitasi bumi ditemukan oleh siapa nggak tahu? Padahal itu pelajaran kelas 7 SMP loh kak. Udah lupa kak. Gimana? Melas banget sih mukanya. Ternyata yang bener itu Isaac Newton. C. Berarti skornya 3-3. 3 sama. Lanjut, kita masuk ke soal berikutnya. Berapa tahun Indonesia dijajah Belanda? 5 tahun kayaknya ya. 3, 2, 1. Astagfirullah. Ternyata gak ada yang bener ya. Jawabannya itu, Indonesia tuh dijajah Belanda selama 350 tahun. Aduh, kok judulnya. Skornya masih sama ya. Iya. Kita lanjut. Udah pusing belum nih? Belum Kak. Belum. Kayaknya Kak Danu yang udah Ya pusing. kayaknya Kak Danu ini udah pasrah banget. Kita lanjut ya. Tarik kecak berasal dari Jawa Tengah mungkin ya. Ya. 3, 2, 1. Oh iya, bisa yo. Tari Bali itu berasal dari Tari kecak itu berasal dari Pulau Bali, bukan dari Kalimantan Barat. Nah, Kak Danu kayaknya nih udah bau-bau kalah nih kayaknya. Kita lanjut ya. Kayaknya udah pasrah banget ya dia. Skornya berapa tadi? Skornya berarti 3-4. 3-4. Kayaknya nanti yang nyanyi Kak Danu. Tambah 1. Ya, tambah 1 deh. Mata uang negara Arab adalah Tiga, 2, Nggak tahu. 1. Apa ini jawabannya? Apaan jawaban? Jawaban apa itu? Nggak tahu. Astagfirullah, ternyata
Dan jawabannya itu mata uang negara Arab adalah rial. Jadi skornya 5-3. Dan Kak Danu bikin kalah di sini. Tepuk tangan dong. Nah nanti Kak Danu tuh tadi challenge-nya apa Kak? Disuruh nyanyi ya? Berhubung Kak Fariski bintang Waduh, tamu. jangan gitu, jangan gitu. Makanya Jangan nanti curang Kak ya. Fariski. Jangan curang. Karena Kak kan- Danu yang kalah, Kak Danu yang kalah. Kak Danu harus nyanyi. Ya udah, nanti Kak Fariski akan nyanyi di Kak Danu. Nyanyian sekarang atau nanti? nanti aja ya Kak Fariski. Oke deh, kita lanjut. Ayo Kak, kita lanjut. Apa? Silakan dibaca yang keras. Pernah balikan sama mantan pacar gak? Sebutin alasannya. Dibacain. Enggak, dibuang aja. Besok aja ya. Perbolehkan orang di sebelah kamu mengecek DM Instagram kamu. Siapa ini? Saya dong. Ini kan agak ke belakang. Untuk harapannya yang pasti adik kelas Kak. Kita mendorong untuk selalu latihan, kompak selalu, yang pasti kuncinya itu kompak Kak. Kalau kita tidak kompak nanti kedepannya itu pasti sulit lah Kak. Terus itu kalau bisa apa itu kita meneruskan prestasi yang sudah ada ya Kak. Masa udah ada prestasi tapi setelah itu nggak ada suaranya lagi Kak. Jadi mempertahankan itu lebih sulit daripada memberikan. Pendapat. Iya.